Video kali ini Bulang ingin membahas tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di perkebunan kelapa sawit. Banyak orang yang ingin melamar di perkebunan kelapa sawit tetapi tidak paham dan tidak tahu pekerjaan apa yang ingin dilamar. Oleh karena itu di video kali ini Bulang ingin menjelaskan dan tamatan apa saja yang cocok apabila sahabat Bulang ingin bekerja di perkebunan kelapa sawit. Oke, baik. Yang pastinya perkebunan kelapa sawit adalah bergerak di bidang perkebunan atau pertanian yang pastinya karyawan yang paling diutamakan adalah orang yang sekolah di jurusan perkebunan atau jurusan pertanian, begitu. Dan selain itu juga di perkebunan kelapa sawit, selain dari jurusan pertanian maupun perkebunan, kami juga membutuhkan tenaga sipil atau tenaga teknik atau tenaga infrastruktur dan lain sebagainya. Dan selain itu juga pastinya di perkebunan kelapa sawit itu juga memiliki bengkel untuk perbaikan atau reparasi sebuah kendaraan. Pasti butuh juga seorang sarjana mesin, sarjana teknik mesin atau otomotif dan lain sebagainya. Dan yang paling utama juga adalah perkebunan kelapa sawit juga memiliki sebuah administrasi atau kantor, sehingga perkebunan kelapa sawit itu juga membutuhkan seseorang yang tamatan jurusan administrasi perkantoran, sarjana akuntansi, sarjana manajemen dan lain sebagainya. Dan selain itu juga ya perkebunan kelapa sawit juga membutuhkan tim keamanan atau bagian humas juga ya pastinya harus minimal tamat SMA sederajat dan juga sarjana hukum. Oke, baik. Dan jenis-jenis pekerjaan apa saja sih yang biasa ada di perkebunan kelapa sawit? Yang pertama, biasanya perkebunan kelapa sawit itu sangat membutuhkan banyak sekali pemanen yang diangkat menjadi karyawan. Seorang pemanen tidak mesti harus tamat SMA, tetapi dia harus memiliki skill dan bisa bekerja berat khususnya untuk menurunkan buah kelapa sawit. Dan selain itu juga di perkebunan kelapa sawit juga memiliki jenis pekerjaan, yakni seorang pemuat kelapa sawit, buah yang sudah dipanen dan itu akan diangkut dan dibawa ke PKS atau pabrik kelapa sawit. Dan selain itu juga di perkebunan kelapa sawit juga sangat membutuhkan tenaga perawatan. Ya, tenaga perawatan ini misalnya pekerjaannya adalah membabat gulma yang ada di perkebunan kelapa sawit dan juga menyemprot dan juga pruning dan lain sebagainya. Dan semua pekerjaan-pekerjaan seperti pemanen, pemuat dan perawatan ini membutuhkan tenaga pengawas yang kami sebut biasanya mandor. Mandor ini juga dibagi beberapa item. Yang pertama adalah mandor rawat. Mandor rawat itu tadi tugasnya adalah mengawasi tenaga perawatan, tenaga perawatan yang merawat perkebunan kelapa sawit. Dan juga kita membutuhkan mandor panen. Mandor panen ini tugasnya juga untuk mengawasi dan juga mengurus pengorganisasian panen. Dan biasanya ini adalah mandor dari pemanen. Dan juga kita juga membutuhkan seorang krani panen. Dan tugas seorang krani panen adalah untuk menghitung buah yang dipanen dan juga buah yang dikirim, yang diangkut ke pabrik kelapa sawit. Seorang krani panen juga harus memastikan semua buah yang terpanen pada hari ini semua harus terkirim ke PKS. Dan kita juga membutuhkan tenaga administrasi updeling yang sering juga disebut dengan krani updeling. Krani updeling juga tugasnya adalah untuk mencatat upah atau gaji seorang pemanen, pemuat, dan perawatan tadi dan juga mandor. Dan tugasnya juga adalah untuk mengetahui rotasi panen dan juga administrasi lainnya yang berhubungan dengan perkebunan atau updealing dari yang dia kelola. Dan semua itu juga mulai dari tenaga perawatan, pemanen, pemuat, dan juga mandor tadi dikomandoi oleh seorang asisten. Seorang asisten harus minimal tamat S1 jurusan pertanian. Dan mereka juga harus memiliki pengalaman dan memiliki skill di perkebunan kelapa sawit. Dan seorang asisten juga memiliki atasan yang sering juga disebut sebagai asisten kepala, atau juga sering disebut juga kepala kebun. Dan kepala kebun atau asisten kepala ini juga biasanya melayani atau mengcover beberapa updealing dan
tugasnya untuk mengetahui dan mengawasi budget dan juga biaya keluar, biaya masuk yang ada di perkebunan kelapa sawit tersebut. Dan asisten kepala juga memiliki atasan, biasanya adalah seorang manajer. Manajer tugasnya adalah untuk mengelola sebuah perkebunan kelapa sawit yang tingkat estate atau tingkat perusahaan. Dan selain itu juga pastinya perkebunan kelapa sawit membutuhkan tenaga administrasi, biasanya membutuhkan tenaga HR operasional dan bagian keuangan atau bagian administrasi lainnya, dan juga seorang kepala tata usaha. Dan juga kita juga membutuhkan administrasi gudang, karena di perkebunan kelapa sawit itu juga membutuhkan seorang administrasi atau kerani gudang. Dan selain itu juga kita membutuhkan kerani pembukuan, kerani pembelian, dan kerani produksi dan lain sebagainya. Dan selain itu juga biasanya di perkebunan kelapa sawit juga membutuhkan seorang tenaga keamanan, atau sering juga disebut dengan satpam atau security. Security atau satpam juga minimal harus tamat SMA dan sudah memiliki sertifikat Diksar atau sudah pernah berpengalaman bekerja sebagai seorang security. Dan biasanya juga kita membutuhkan tenaga sipil atau tenaga teknik yang biasanya pekerjaan mereka adalah untuk membangun perumahan, membangun jalan, atau untuk memperbaiki jalan-jalan infrastruktur yang ada di perkebunan kelapa sawit. Dan kita juga membutuhkan supir atau driver untuk mengendarai kendaraan-kendaraan yang ada di perkebunan kelapa sawit. Biasanya kendaraan itu digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan kelapa sawit dari kebun menuju ke PKS. Dan kita juga membutuhkan mekanik untuk perbaikan apabila alat-alat langsir tersebut mengalami kerusakan, sehingga kita juga membutuhkan seorang mekanik yang handal untuk mengelola bengkel yang ada di perkebunan kelapa sawit. Dan itulah jenis-jenis pekerjaan yang ada di perkebunan kelapa sawit. Apabila sahabat Bulang tertarik untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit, silahkan ajukan lamaran Anda di perusahaan terdekat yang dimana Anda bisa lamar. Dan pada umumnya gaji yang diterima di perkebunan kelapa sawit itu adalah pastinya minimum upah minimum kabupaten atau UMK atau UMP yang ada di kota atau kabupaten teman-teman berada. Demikian video kami pada hari ini, semoga ini bisa menambah semangat dan motivasi bagi kita semua. Dadah sahabat Bulang.